Shalom saudara-saudara, saya Pak Yusuf Setiawan dari GD Keluarga Allah Solo, dan ini istri saya, Ibu Yunita Gunawan. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan kepada saya dan keluarga saya. Saya seorang wira swasta yang cukup diberkati Tuhan, bukan karena kepintaran saya dan kepandaian saya, tetapi oleh karena taburan dari orang tua saya, sehingga saya dapat tuayan yang lebih gampang, sehingga saya berada di zona nyaman, sehingga saya kadang-kadang nggak terlalu serius untuk ke gereja, dan itu ke gereja seperti rutinitas saja. Tetapi Tuhan Maha Baik, Tuhan mengizinkan saya kena serangan jantung pada tanggal 27 November yang lalu. Jujur pada waktu itu saya juga nggak tahu kalau suami saya itu serangan. Pikir saya dia cuma muntah di hari biasa, setelah itu infus, habis itu pulang. Nah tiba-tiba sama dokter tuh dikasih tahu, oh suamimu tuh troponínnya tinggi sekali, dia serangan jantung dan harus masuk ICU. Jujur pada waktu itu saya juga, gitu kan, deg-degan gitu. Cuma saya pikir gini, kalau suami saya itu masuk ICU, dia pasti akan lebih drop kondisinya. Cuma ya itulah mujizat Tuhan. Pada waktu dokter itu masuk ke ruangan opnamnya dia, tiba-tiba detak jantungnya itu turun, yang tadinya 160 kadang tinggi, tiba-tiba langsung jadi 126. Terus dokternya tuh ngomong gini, oh kalau segini ya nggak perlu masuk ke ICU, seperti itu. Betulnya saya mau dibawa ke istri saya ke Semarang, tapi nggak boleh sama pihak rumah sakit, soalnya perjalanannya jauh. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Kandang Sapi dan langsung dilakukan tindakan kateter. Di situ ada penyumbatan jantung saya, ada 2 yang tersumbat besar 90%. Betulnya saya mau diring di sana, tapi istri saya nggak mengizinkan. Saya sebetulnya anyel gitu, kenapa kok nggak langsung dilakukan tindakan. Betulnya saya antara mati dan hidup, tetapi oleh karena dukungan dari keluarga saya, dari grup saya, dari anak-anak saya, Tuhan izinkan saya untuk diberi kesempatan lagi untuk hidup yang kedua. Saya sungguh bersyukur punya keluarga yang mendukung saya, punya anak-anak yang care terhadap saya, punya teman-teman sel yang cukup mendukung dalam kesembuhan saya. Ternyata Tuhan kasih jalan yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Saya sempat dibawa ke Penang. Di situ saya ditemukan sama dokter-dokter yang baik dan langsung dilakukan tindakan kateter. Jantung saya sekarang dipasang 3 ring. Puji Tuhan, Tuhan Maha Baik, sehingga proses operasinya juga berjalan lancar. Puji Tuhan. Jadi gini, beberapa minggu sebelum kejadian itu, sebenarnya Tuhan itu udah menyiapkan saya ya. Pada waktu itu saya ketemu pendoa, dan pendoa itu ngomong gini, 3 kali itu diulang. Kuatkan imanmu, kuatkan imanmu, kuatkan imanmu. Saya tuh nggak mudeng apa artinya gitu. Terus dia juga bilang gini, Tuhan akan membawa engkau dari kemustahilan ke kemustahilan. Saya pikir ada apa gitu. Terus setelah mengalami ini saya baru sadar, oh maksudnya tuh itu loh. Terus saya juga diingatkan sama Tuhan gini, pada waktu itu saya lihat ada ilustrasi orang akrobatik gitu ya. Dia itu jalan di atas tali,
di menyeberang air terjun Niagara. Terus dia bilang gini, ilustrasinya bilang seperti ini, ada satu orang yang berani berjalan di belakang dia, pegangan gitu, untuk ikut melangkah melewati air terjun Niagara itu. Terus di ilustrasi itu ditanyakan gini, menurutmu siapa yang berani gitu? Yang berani memegang akrobatik itu ikut melangkah? Ya pasti orang yang bergaul akrab dengan dia lah. Jadi dia udah benar-benar tahu keahliannya, kemampuannya sampai seberapa. Terus saya tuh kayak diingatkan Tuhan gini, kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu bergaul akrab denganku, pasti aku akan memberi engkau kekuatan baru. Ya jujur ya, kalau saya jujur aja kadang khawatir, kadang dikuatkan, kadang khawatir, kadang merasa kuat. Dari itu saya memaksakan diri untuk saat teduh. Karena di saat teduh itu saya dapat rema, dan remanya itu selalu menguatkan saya gitu. Dan kayak saya tuh merasa gini, kan yang punya hidup itu Tuhan. Kok saya bisa sekuatir ini? Dan Tuhan, kalau Tuhan yang dari awal udah menolong suami saya, dia pasti juga untuk next juga dia akan menolong suami saya juga. Dan di situ kita yang tadi yang pertama yang ICU itu kita mengalami mujizat ya. Terus waktu di Penang itu juga Tuhan menyediakan. Jadi suami saya kan ikut asuransi. Nah sebenarnya kalau belum ada jaminan awal, kita tuh harus keluarin jaminan atau mungkin misalnya saya kredit card atau kasih uang untuk jaminan. Tapi pada waktu itu nggak tahu kenapa kita tuh nggak dimintain apa-apa gitu. Padahal dari asuransi aja belum ada jaminan bahwa dia akan cover gitu. Jadi setelah selesai gitu kita mikir loh kok bisa ya? Kok harusnya kan kita dimintain deposit uang. Tapi setelah sampai hari terakhir pun kita nggak dimintain apa-apa gitu. Dan puji Tuhan kita nggak keluar uang sepeser pun. Cuma paling gara-gara cuma beli tempat apa gitu, jadi biayanya itu cuma Rp10.000 gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar ajaib gitu. Tuhan itu baik. Setelah suami saya mengalami proses yang tidak mengenakan itu, saya merasa dia mulai banyak berubah. Dia mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mulai memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan hidupnya juga lebih teratur, makanannya dijaga, dan pola hidupnya lebih sehat. Seperti itu. Jadi saya pikir di balik musibah selalu ada hikmat dan itu sangat berguna buat suami saya. Ya teman-teman, kita menghimbau daripada teman-teman mengalami, kan paling enak belajar dari pengalaman orang lain. Yuk kita sama-sama mulai saat ini hidup berkenan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, rajin ke gereja, ikut sel, dan selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Itu yang menurut saya paling penting sih. Terima kasih, Tuhan berkati.